Tahun lalu kita bahas Huawei Nova 13 Pro dan sekarang Huawei masukin Nova series terbaru mereka yaitu Huawei Nova 14 Pro. Ini HP yang diwarisin teknologi kamera HP flagshipnya Huawei, yaitu True to Life kamera dengan sensor ultra chroma kamera. Ada juga adjustable aperture yang bisa bergerak secara fisik gitu ya di kamera utamanya, dan 50 megapiksel front ultra portrait dual kamera. Jadi memang di depan ada dua lensanya gitu. Fitur AI-nya ini juga banyak yang bisa kita explore gitu ya dari HP ini. Jadi buat yang penasaran, kita akan gali HP-nya lewat 5 hal penting soal Huawei Nova 14 Pro. Let's go. Nah, topik paling menarik dari Huawei Nova 14 Pro yaitu di bagian kameranya, di mana kita bisa dapetin foto-foto yang natural dan lively, hidup gitu ya. Motret lewat kamera belakangnya ataupun depan HP-nya itu bisa dapetin warna kayak asli gitu, kayak natural aja pas kita jepret. Kita explore lebih dalam soal kamera utamanya dulu deh ya, yaitu True to Life Ultra Chroma kamera. Di awal gue sebut kalau teknologi sensor di Nova 14 Pro itu sama dengan HP flagshipnya Huawei, pakai dedicated True to Life color kamera. Teknologi ini ngebuat warna objek dan subjek di dalam foto itu jadi lebih natural atau true to life. Ini hasil foto yang gue tangkep pakai kamera utamanya. Nah, kita perhatiin di objek bunga yang biasanya tuh gue dapetin warna yang saturated atau vibrant gitu ya di kamera HP lain, tapi di sini itu dapet warna yang akurat, sesuai dengan aslinya saat gue jepret si fotonya ini, yang mana ngingetin gue sama karakter foto di Huawei Pura 80 series. Oh ya, gue juga sempet nangkep momen-momen menarik di Pasar Ngasem, Yogyakarta, dengan mainin warna foto monoton, pakai filter mono, atau di sini disebutnya black and white. Jadi kalau misalkan kalian lihat dari semua foto main kameranya, ini bisa dibilang memuaskan ya hasil fotonya. Kontrasnya dapet, detailnya tajam, dan oke banget. Nah, hasil yang sama-sama natural juga bisa kita dapetin di kamera 12 megapiksel RYYB Optical Zoom telefoto portrait kameranya. Di sini kita andelin juga mode portrait yang mana hasil potongan bokehnya itu rapi gitu ya. Dan focal length lensanya sendiri ini di 72 mm, atau kalau misalkan kita lihat langsung di aplikasi kamera itu dia di 3 kali, dan ini optical zoom yang mana menurut gue itu pas banget buat nangkep subjek dari jarak jauh. Nah, terus ada juga 8 megapiksel ultra wide makro kamera yang mana ini pakai focal length di 16 mm yang super lebar ya, dan hasil fotonya juga nggak begitu banyak distorsi di ujung-ujung lensanya, jadi hasil foto gedung ataupun objek itu nggak banyak ketarik atau mencang-mencong. Highlight gue di sini soal dynamic range atau HDR, yang mana ini luas ya, bisa nangkep landscape dan gedung di kondisi cerah banget kayak gini, itu dapat detail awan dan objek yang masih sama-sama kelihatan jelas. Gua enjoy banget ya jepret-jepret foto pakai rear kameranya Nova 14 Pro. Nice banget. Oh ya, ngomongin soal kamera rear-nya ya, di mana kamera utamanya Nova 14 Pro ini punya fitur adjustable physical aperture, yang mana kita bisa ngatur secara manual itu seberapa bokeh background pas motret objek. Dan pengaturannya ini secara fisikal gitu ya. Nah, di sini ada 10 f-stop yang bisa kita atur pada mode Pro dari f1.4 sampai f4. Dan pengaturannya itu juga bisa kita akses gitu ya via mode aperture, selain yang mode Pro tadi. Nah, di bagian depan ini dia ada dual kamera 50 megapiksel ultra portrait fokus kamera yang bisa kita andelin buat nangkep foto grup selfie dengan detail yang bagus gitu ya, entah di bagian wajah ataupun backgroundnya. Dan 8 megapiksel close up portraitnya yang bisa ngezoom dari 2 kali sampai 5 kali. Jadi kita bisa motret detail wajah itu dengan jelas gitu ya. Nah, tapi fitur yang menurut gue wajib dicoba dan kepake saat gue nangkep momen menarik di Yogyakarta, waktu itu lagi ada di Malioboro, yaitu namanya Ultra Speed Snapshot. Nah, jadi fitur ini itu gue rekomen buat nangkep objek atau subjek yang aktif bergerak, yang lagi gerak-gerak cepet gitu ya. Misalkan pas lagi gue foto-foto di jalanan ini kan banyak kayak delman, banyak becak gitu ya. Nah, di sini gue foto-fotoin mereka dan gue dapetin hasil yang tetap detail gitu, walaupun gue bergerak-gerak sana-sini. Bahkan kalau misalkan kalian perhatiin, ini kondisinya lumayan low light gitu ya, jadi cuma ngandelin cahaya di sekitar, itu tetap dapat hasil yang baik.
Nah, worth to mention juga satu fitur yang ngelibatin kamera dan AI-nya Huawei Nova 14 Pro, yaitu AI Best Expression, di mana kita bisa pilih ekspresi wajah subjek setelah motret beberapa kali, biar dapetin raut muka atau ekspresi yang paling cakep. Nah, cara buat akses fiturnya itu simple banget, gampang ya. Kalian tinggal pilih foto, terus edit, AI retouch, terus pilih Best Expression. Nanti AI-nya bakal ngeproses gitu, ada waktu sedikit, dan muncul kotak begini di bagian wajahnya. Nah, kalian tinggal pencet aja dan pilih ekspresi wajah yang kalian pengen. Nah, fitur ini bisa jadi solusi sih buat dapetin best of everyone's expression gitu ya pas foto bareng. Karena biasanya kalau lagi foto-foto bareng-bareng ada yang mukanya menyon, ada yang mukanya you know lah. Jadi semuanya cakep gitu. Nah, bahas soal fitur AI ini ada lagi ya, yaitu di bagian galeri, di mana kita juga bisa nemuin AI remove buat hapus objek ataupun subjek yang ganggu gitu di foto. Ini hasil foto sebelum dan sesudah dihapus. Lumayan rapi. Cara aktifin fiturnya itu kalian tinggal pencet edit, terus pilih remove. Biar simple, kita pilih aja opsi smart dan pencet objek atau subjek yang pengen dihapus. Dan rapi. Fitur buat kontrol HP lewat gesture tangan juga ada di HP ini ya, namanya AI Gesture. Ada dua fitur yang menarik buat kalian coba. Pertama adalah Air Scroll, yang sesuai namanya kita bisa scrolling HP dengan kibas-kibasin tangan, kayak dilambai-lambain gini aja. Entah lagi tangan basah atau kalian lagi makan nasi padang gitu ya, dengan tangan yang kotor, itu kalian tetap bisa scrolling HP. Dan ada juga Grab Shot, itu buat screenshot layar tanpa nyentuh layarnya sama sekali, dengan ngebentuk kayak kepal gitu, gesture, hup, gitu. Dan satu lagi AI yang menarik yaitu AI Messaging buat privacy HP pas ada orang yang ngintipin notifikasi. Nah, jadi fitur ini bakal ngerubah otomatis jenis notifikasi lock screen kalian jadi hidden pas deteksi wajah orang lain yang lagi ngeliatin HP-nya. Nah, lanjut lagi kita bahas soal layar dan desain HP-nya yang smooth ya, luar dalam. Layarnya pakai ukuran 6,78 inci, flawless, quad curve display. Sisi-sisinya ini semuanya melengkung gitu ya, dan berasa nyaman. Genggam pakai HP ini, asli. Sliding jari di layar lengkung kayak gini tuh, ada kepuasan tersendiri gitu ya. Kasih experience yang unik aja pas kita pakai gesture back ataupun home di HP-nya. Panelnya sendiri ini pakai jenis yang LTPO, yang bisa turun dari 120 Hz ke 1 Hz. Dan tingkat kecerahannya, peak-nya itu mentoknya di 1200 nits, yang oke buat pemakaian outdoor. Nah, lengkungan layarnya sendiri itu diterusin sampai body, yang bikin desain Nova 14 Pro itu jadi slick banget gitu ya. Desain sih sebenarnya tergantung selera ya. Warna crystal blue kayak gini, kalau kata Feren sih bagus ya, dia suka. Tapi kalau gue sendiri itu prefernya yang black matte, yang mana itu berasa kayak timeless, laki gitu ya. Ya masuk aja sama desain frame kameranya Huawei, yang mana mereka sebutnya itu all new Star Orbit Ring. Soal baterai sendiri, ini lumayan awet ya. HP ini pakai kapasitas 5500 mAh, yang mana gue pakai harian buat motret-motret di Yogyakarta waktu itu. Pakai pagi hari sampai malam hari itu dia masih ada sisa gitu ya. Nah, sekalinya baterai habis pun, itu chargingnya bisa support sampai di 100 watt Huawei Supercharge Turbo. Yang klaimnya mereka itu 5 menit ngecas bisa buat 5,3 jam nonton video. Tapi waktu itu gue ngecas tinggalin buat mandi, itu udah kelar gitu ya. Intinya buat pemakaian harian, ini nggak bakal ketakutan habis baterai lah. Nah, terakhir gue mau bahas soal App Gallery yang nyediain lebih banyak aplikasi esensial yang kita perluin sehari-hari. Sebut aja WhatsApp, YouTube, Google Maps, Instagram, OVO, sampai Shopee, itu bisa kita temuin di sini. Dan fungsi aplikasinya sendiri yang terhubung dengan Google itu juga tetap bekerja di sini. Dan keamanannya sendiri di App Gallery itu bisa dijamin sama Huawei di sini. Jadi, ya, nice. Nah, kita udah coba beberapa aplikasi kayak Instagram dan Netflix buat harian ya. Keduanya ini bisa berjalan dengan normal. Scrolling konten, upload foto, video, itu semuanya aman. Akses film di Netflix sendiri ini juga berjalan dengan baik. Full screen-nya ada dan support HDR juga di Nova 14 Pro. Jadi itu dia 5 hal penting tentang Huawei Nova 14 Pro, HP yang menarik dari sisi kamera dan desainnya. Teknologi yang diwarisin dari HP flagshipnya Huawei bekerja dengan baik di sini ya. Hasil fotonya natural dan bisa diandelin di kondisi yang beragam, mau itu terang, mau itu gelap, semuanya cakep.
Fitur Artificial Intelligence yang rame juga dan menarik buat kita coba di HP-nya. Desain HP ini juga buat gue pribadi itu sleek banget gitu ya, dan nyaman untuk digenggam harian. Yang mana itu dia setiap sisinya curve gitu ya, dan gue suka banget. Baterainya ini tahan buat pakai seharian dan chargingnya itu juga ngebut. Huawei Nova 14 Pro resmi di Indonesia tanggal 23 Januari 2026. Dan kalau kalian ada pertanyaan soal HP-nya, boleh banget buat dikabarin di kolom komentar. Misalkan ada pembahasan yang kurang gitu ya, kalian boleh langsung cantumin aja, bilang, Bang ini kurang pembahasannya gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Dan soal harga dan link pembelian itu kita udah update juga di kolom deskripsi, jadi kalian bisa cekin di sana. Sip! Itu aja sih pembahasan gue untuk 5 hal soal Huawei Nova 14 Pro ini. Ya, kalau misalkan kalian, kalau misalkan mau request atau misalkan mau membahas gadget-gadgetnya Huawei, itu juga bisa. Taruh aja di kolom komentar sana dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella.